illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak sidang Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini bangsa kita, bangsa Indonesia dilanda kecemasan dan kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa akibat habisnya stok beberapa oksigen yang ada di rumah sakit dan yang ada di apotek-apotek, sehingga ada puluhan orang, mungkin ratusan orang yang tengah dirawat di rumah-rumah sakit tidak mendapatkan suplai oksigen. Bapak-bapak sidang Jumat, oksigen adalah bagian kebutuhan utama dalam tubuh manusia. Tanpa oksigen kita tidak akan bisa hidup. Orang yang sudah tidak ada oksigen dalam dirinya, dia akan meninggal. Jadi udara yang kita hirup itu yang disebut dengan O2, itu disebut dengan oksigen. Pernah kita mendengar barangkali bapak-bapak sidang Jumat, ada orang menggali sumur sampai kedalaman 15 meter, 20 meter, atau menggali lubang sampai kedalaman 30 meter, tiba-tiba meninggal rame-rame di dalam lubang itu. Itu artinya karena di dalam lubang itu sudah tidak ada oksigen. Jadi kehidupan itu tidak akan ada bila tidak ada oksigen. Bapak-bapak sidang Jumat, di apotek hari ini oksigen itu dijual orang per liter yaitu 25.000. 25.000 per liter dijual orang oksigen itu di apotek. Setelah diteliti oleh dokter-dokter di dunia, dokter-dokter ahli, satu hari saja manusia membutuhkan 2.880 oksigen. 2.880 liter oksigen satu hari. Kalau dikalikan dengan 25.000, maka 2.880 liter oksigen dikali 25.000, maka biaya hidup kita satu hari itu 72 juta. Biaya hidup yang disubsidi gratis oleh Allah untuk oksigen saja satu hari itu 72 juta. Bila kita kalikan satu bulan, berapa biaya hidup yang digratiskan oleh Allah kepada kita dari oksigen ini adalah 2.160 juta. 2.160 juta untuk satu bulan. Bila kita hitung satu tahun, berapa Allah telah menggratiskan oksigen kepada kita tanpa bayar? Yaitunya untuk satu tahun itu lebih kurang kita telah mendapatkan gratis 25.920 juta. 25 miliar bapak-bapak sidang Jumat. Andai usia seseorang itu 10 tahun meninggal, dia meninggal dalam usia 10 tahun, maka dia telah mendapatkan dan menikmati pemberian Allah secara gratis dari oksigen lebih kurang 2,5 triliun. 2,5 triliun. Uang 2,5 triliun itu bisa bila kita jadikan dengan 1.000 rupiah, maka 2 buah masjid ini baru akan muat. Ada gedung gudang 2 kali lipat masjid ini baru dia muat. Bila usia kita 50 tahun, 50 tahun andai usia kita hari ini, berapa biaya yang kita pergunakan jika diganti dengan uang untuk satu kebutuhan saja, satu kebutuhan hidup saja, yaitu oksigen, maka jumlahnya untuk 50 tahun itu adalah sebanyak 129 triliun. 129 triliun.
Hari ini ada kita yang sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Ada mungkin yang 80 tahun di antara kita sedang Jumat hari ini. Andai 70 tahun, maka bayangkan sudah hampir 140 triliun yang kita nikmati secara gratis dari Allah. Bila kita bekerja non-stop 24 jam dengan gaji rata-rata 100.000 per hari, mulai dari semenjak kita lahir sampai kita usia 70 tahun, maka kita tidak akan pernah mendapatkan angka 140 triliun itu. 1 triliun pun sampai mati kita tidak akan bisa mengumpulkan uang. Jangankan 1 triliun, 1 miliar pun kita tidak bisa mengumpulkan uang sampai akhir hayat kita. Kalau ada orang yang punya deposito di bank 1 miliar, 2 miliar, biasanya itu adalah pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang punya toko, atau orang-orang pejabat-pejabat tinggi. Tetapi kita dari kalangan petani, jangankan untuk 1 miliar, kadang-kadang 10 juta pun kita tidak punya rekening. Bapak-bapak sedang Jumat, artinya dari sekian banyak komponen yang ada di diri kita, untuk bisa kita hidup, 1 komponen saja kita hitung hari ini, maka sudah luar biasa nikmat Allah itu kepada kita. 140 triliun banyaknya andai usia kita 70 tahun hari ini. Masya Allah, luar biasa. Itu baru oksigen yang kita hirup. Makanya ketika kita ke rumah sakit, orang yang lagi sesak napas, lagi pingsan, pasti dicarikan tabung oksigen oleh orang rumah sakit. Kemudian dimasukkan ke hidung kita, kemudian kita hirup. Kemarin itu tabung oksigen itu yang tak ada, sehingga pemerintah Indonesia sampai-sampai mau mengimpor tabung oksigen dari luar negeri. Bayangkan, bila orang sedang kritis tidak dapat oksigen, maka 90% dokter mengatakan dijamin dia mati, kata dokter. Maka dia perlu oksigen. Terjadi di sebuah apotik di Jawa. 3 orang berebut 1 liter oksigen. Yang 1 anaknya sedang kritis di rumah sakit, yang 1 ibunya sedang kritis di rumah sakit, yang 1 istrinya sedang kritis di rumah sakit. Sementara di apotik itu hanya ada 1 tabung oksigen. Berebut masing-masingnya. Karena sang ayah ketakutan anaknya meninggal, ketakutan anak takut orang tuanya meninggal, sang suami takut istri meninggal karena tidak dapat oksigen. Berebut, hampir berkelahi ketiga-tiganya itu memperebutkan 1 tabung oksigen. Bapak-bapak sidang Jumat, kita kadang-kadang baru sadar kalau nikmat Allah itu banyak pada diri kita apabila mulai dicabut 1 persatu nikmat Allah itu. Bayangkan ketika oksigen saja tidak ada, orang sudah mulai stres, orang mulai panik, orang takut mati. Berapapun sanggup dia bayar. Jangankan 25.000 per liter, 2,5 juta per liter pun dia bayar. 250 juta per liter pun sanggup dia bayar. Asal dia dapat oksigen, asal anaknya bisa sehat, asal orang tuanya pulih kembali. Begitu terasa mahalnya harga sebuah oksigen ketika manusia merasakan bahwa oksigen itu betul-betul dibutuhkan. Bapak-bapak sidang Jumat, maka marilah kita renungkan firman Allah dalam surat Ar-Rahman. 31 kali Allah menyebut dalam surat Ar-Rahman. Berulang-ulang 31 kali Allah menyebut.
Tidak ada dalam satu surat pun dalam Al-Quran yang Allah sampai 31 kali berulang-ulang menyebutnya. Singkat kok yang disebut Allah itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang hendak engkau dustakan? Nikmat manakah lagi yang tidak engkau akui? Nikmat manakah lagi yang tidak engkau katakan itu nikmat? Yang tidak engkau katakan itu pemberian Allah? Yang manakah lagi yang ada di hidup kamu? Baru oksigen. Belum lagi yang namanya liver, hati, yang bertugas merubah air, merubah vitamin menjadi darah, yang berfungsi menyaring setiap racun-racun yang masuk ke dalam tubuh, bekerja non-stop 24 jam, gratis. Belum lagi mata. Orang kalau dia sehat dan cerdas, dikasih uang 100 triliun pun dia tidak akan mau bila kedua matanya diambil hari ini. Ini uang buat Bapak 100 triliun. Tetapi kedua mata Bapak saya copot, kasihkan kepada saya. Bahkan nggak ada yang mau. Kemudian telinga. Orang hari ini ditaruh uang 100 triliun pun di hadapannya. Tetapi diambil telinganya kedua-duanya sehingga dia menjadi tuli. Dia juga tidak akan mau. Kemudian lidah yang merasakan pahit manisnya, yang merasakan enaknya makanan. Dipotong lidah kamu, jual hari ini 100 triliun. Tapi potong lidah kamu. Tak ada juga yang mau. Karena tanpa lidah orang tak bisa bicara. Jantung. Kita punya 2 jantung yang bekerja memompa darah ke seluruh tubuh kita. Tanpa jantung darah tidak akan bisa sampai ke otak. Tanpa jantung darah tidak akan bisa sampai ke kaki. Tidak akan bisa sampai ke telinga. Jantunglah yang bekerja tanpa dibayar. Ibaratnya mesin bekerja mengeluarkan arus listrik, tetapi dia butuh bahan bakar bensin. Jantung gratis, mata gratis, telinga gratis, hidung gratis, lidah gratis, ginjal gratis, liver gratis. Tak ada satu pun yang harus kita bayar dalam kehidupan ini yang diberikan Allah kepada kita. Lalu pertanyaan kita, kalau semua gratis, apa sih yang diminta Allah kepada kita? Dia hanya minta tunaikanlah sholat, bayarkanlah zakat, wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Tunaikan sholat, bayarkan zakat. Kok sholat yang hanya 10 menit saja tak mampu kita? Kok sholat yang hanya hari Jumat saja 1 kali 1 minggu tak mampu datang ke masjid? Tetapi hari ini beli masker 5.000 supaya jangan kemasukan virus corona, kita mampu. Beli obat-obatan untuk penahan anti corona, kita mampu. Tapi Allah yang telah memberikan uang triliunan kepada kita, ratusan ribuan triliun, tak mampu kita laksanakan. Maka wajar kalau Allah bilang neraka jahanamlah bagi orang-orang yang tak mau bersyukur. Gerak-gerak nerakalah tempat mereka yang tak bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Azab yang pedih bagi yang tak pernah bersyukur. Tetapi coba dibilang, mau nggak ke masjid hari Jumat?
saya kasih uang 100.000. Mungkin masjid ini akan menjadi penuh. Tetapi kemudian Allah bilang lagi, kalau kamu tidak ke masjid, saya cabut oksigen yang ada pada kamu. Kamu pasti akan mati. Maka masjid baru penuh semuanya. Ingat gempa di Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang. Satu kali gempa. Pada saat itu 3 bulan lamanya masjid-masjid, musala-musala penuh. Karena pada manusia mulai ketakutan. Baru satu yang diberikan Allah. Tanda bukti dia berkuasa di dunia ini. Gempa yang maha dahsyat. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Baru itu diperlihatkan oleh Allah. Sudah menggigil ketakutan, kecemasan kita semua. Hari ini Allah masih sayang kepada kita. Belum seberapa sih corona yang kita lihat hari ini. Jika dibandingkan dengan musibah-musibah penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Belum seberapa. Masih ada penyakit-penyakit yang lebih berbahaya dari corona yang telah diturunkan Allah kepada umat-umat manusia di bumi ini. Supaya manusia itu sadar. Insaf. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Nikmat manakah lagi yang hendak kau dustakan? Kenapa tak mau bersyukur? Kenapa masih sombong? Kenapa masih angkuh? Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang hidupnya bisa bebas dari Allah, yang tidak tergantung kepada Allah. Sebutlah itu. Apa jenis makhluknya? Siapa manusianya? Presiden pun hidupnya juga bergantung kepada Allah. Tanpa oksigen, presiden tidak akan bisa hidup. Tanpa detak jantung manusia akan meninggal. Semuanya itu adalah atas kuasanya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diberikan oleh Allah dalam keadaan yang betul-betul sempurna. Betul-betul sempurna. Tak ada cacatnya. Lihatlah diri kita, mana cacatnya diri kita itu. Mana kekurangan di diri kita yang diberikan Allah kepada kita. Bagian mananya yang kurang. Lengkap, berlebih-lebih kok. Lantas kenapa ada orang yang bilang masih bersedih, masih tidak mau mensyukuri, masih bilang mau kurang? Maka sebenarnya hidup ini kuncinya hanya satu. La in syakartum. Sejauh mana kita bersyukur. Semakin tinggi rasa syukur seseorang, walaupun tinggal di gubuk reot, makan 1 kali 1 hari, tetapi dia orang yang paling tinggi rasa syukurnya, maka itulah manusia yang paling beruntung. Tinggal di rumah 10 tingkat, mobil 10 di bawah, deposito miliaran, tetapi rasa syukurnya tidak ada kepada Allah, itulah orang yang paling miskin. Maka kita bertanya, di mana kunci kehidupan itu sebenarnya? Di kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang bisa menjawab fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka jawabnya adalah syukur kepada Allah. Dan siapa yang paling tinggi rasa syukurnya kepada Allah, itulah orang-orang yang paling berbahagia. Itulah orang-orang yang paling beruntung. Itulah orang-orang yang akan mencapai kemenangan. Orang yang paling tinggi rasa syukurnya. Meskipun dia tua, lemas, lunglai, kurus, tinggal di gubuk, tapi dia paling tinggi rasa syukurnya kepada Allah, maka dialah orang yang beruntung. Karena orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang tak pernah merasa dirinya kekurangan.
Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang merasa dirinya tak pernah kekurangan dan yang selalu cukup diberikan Allah untuk dirinya. Sedikit dia bersyukur, banyak dia alhamdulillah. Tak dapat hari ini dia alhamdulillah juga. Maka itulah kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan hidup di atas dunia ini. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Demikian saja. Semoga dapat kita ambil iktibarnya. Fakta biru ya ulil albab.